Indonesia lahir dari perjuangan. Dari pertempuran di medan perang sampai perdebatan dalam sidang yang panjang. Kebebasan tidak datang tanpa pengorbanan. Pengorbanan para pejuang yang nama dan jasanya harus diteladani lebih dari sekedar dihafal. Di banyak rumah, sekolah, foto-fotonya terbingkai dalam figura. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah kita melihat cuplikan animasi yang tadi, seharusnya kita sudah mengetahui nih betapa susahnya memperjuangkan kemerdekaan. Namun kalian tahu nggak yang membentuk BPUPK adalah negara Jepang? Iya, Jepang loh, negara yang menjajah kita. Latar belakang kenapa Jepang membantu kita untuk merdeka tidak lain karena mereka kalah dalam Perang Pasifik. Sehingga Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Penyebab utamanya juga 2 kota besar dibom atom oleh Amerika. Jepang berjanji untuk membantu Indonesia merdeka. BPUPK atau Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan atau dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Junbi Chosakai, berdiri pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito atas izin Jenderal Komakachi Harada. BPUPK diketuai oleh KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. BPUPK melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang membahas dasar negara. Ada 3 tokoh yang usulannya menjadi poin penting, yakni yang pertama ada Muhammad Yamin. Usulannya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ada Supomo. Usulannya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, ada Soekarno. Untuk usulan Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan yang terakhir yaitu kesejahteraan sosial. Ada 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPK, yakni yang pertama, apakah Indonesia dijadikan negara federal atau kesatuan atau perserikatan? Yang kedua, masalah hubungan agama dan negara. Yang ketiga yaitu, apakah negara ini akan menjadi republik atau kerajaan? Nah, dari sidang ini terbentuklah 2 panitia kecil, yakni Panitia 8 bertugas untuk menampung berbagai usulan pemikiran para pendiri bangsa. Panitia 9 bertugas untuk mendiskusikan atau merumuskan pokok bahasan. Fakta uniknya nih, kedua panitia kecil itu diketuai oleh orang yang sama, yakni Insinyur Soekarno. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Terdapat 2 sidang, yakni yang pertama, sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan pembahasan 1. Menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, pengesahan UUD. Ketiga, merevisi Piagam Jakarta. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan pembahasan 1. Pembagian wilayah menjadi 8 provinsi. Kedua, membentuk 12 kementerian. Ketiga, membentuk Komite Nasional Daerah.
Fakta unik selanjutnya, sebelum proklamasi terjadi konflik antara golongan tua dan golongan muda yang memicu terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Inilah kenapa Indonesia bisa merdeka. Namun setelah merdeka, Indonesia masih tetap dijajah oleh Belanda, seperti terjadi Hari Pahlawan. Tapi saya tidak berani. Hanya kamu, Musa. Saya percaya kamu. Kamu cuma anak kecil. Bocah kurir. Where is the code? Kadang kita gagal untuk tahu keberhasilan. Kita takut untuk melihat keberanian. Semua itu untuk melihat yang kamu. Dan keputusan yang sulit. Seorang bocah laki-laki tahu tentang keberanian, kehormatan, dan kemanusiaan. Dia pembawa pesan perdamaian kepada para musuhnya, para pemimpin, Proklamasi. dan rakyatnya. I hate everything that makes a war. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Perang hanya menyisakan jejak penderitaan dan kehilangan segala. Masalah konflik bukan hanya dari penjajah, namun juga dari bangsa kita sendiri yang berbeda ideologi, yang memicu pengkhianatan seperti peristiwa Kelam G30 SPKI. Namun, setelah melewati masa-masa sulit itu, Indonesia bisa menjadi negara Indonesia yang seperti sekarang.